Kalau nggak pernah menyaksikan adanya Allah, nggak pernah lihat adanya Allah, kenapa ente berani bersaksi? Bohong berarti persaksian Anda, kan begitu. Karena bohong berarti batal. Kan saya bilang begitu. Oh jadi itu kudu ditanya kalau nggak ngerti, jangan diem aja, gitu. Gitu Edi. Jadi jangan hanya ikut-ikutan. Orang tua kita bersahadat, sadu, kita sadu juga, gitu. Ya bagus ngikutnya mah, cuma kalau nggak paham, kata ulama sama juga ngikutin pantat kebo. Ini pantat kebo. Kemana bae tuh kebo jalan, ngikutin pantat kebo, giliran berak kan mata aja kita, begitu. Tuh, apalagi anak-anak mau di belakang, depan, ya. Nah, sekarang ngaji susah, ngaji susah. Udah SMP aja udah kayak mau ngaji. Ya Allah, mau pada kemana tuh anak? Mau pada kemana? Ngaji nggak belum pada bisa. Maka itu memang bener lah kali kalau sudah mendekat akhir zaman, udah bikin gila manusia. Kenapa? Karena di Arab aja udah jadi tempat. Kemarin di YouTube tuh teman ngasih, udah jadi tempat pengaduan anjing. Di Amerika aja nggak ada. Jadi lombanya anjing, musabakoh anjing. Jadi bukan musabakoh Al-Quran sekarang, musabakoh anjing di Arab. Coba bikin gila tuh Arab. Kayak mau kembali lagi ke zaman jahiliyah. Kan nggak pantas negara Islam terbesar diziarahin sama seluruh dunia, bener nggak? Nggak pantas. Jadi kayaknya ini udah mendekati akhir zaman. Begitu juga dengan perang di Palestina, habis dibantai umat Islam di sekitar situ diem aja. Jadi orang umat Islam kemana sih pada? Kenapa? Karena memang takut mati sama takut berkorban. Gitu. Itu penyakit umat Islam kalau udah hubung dunia sama wakarohatul maut, takut mati dan cinta kepada dunia. Kita jangan begitu, ya. Udah kita susah, apa yang mau diserakain dunia? Ya nggak? Paling enggak ya tadi kita selama hidup ini hendaknya mencari bekal untuk pulang kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling enggak kita tahu tuh bahwa kita pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan pulang ke hadirat Allah, bukan pulang ke sorga. Kalau ke sorga hadiah baik, itu mah hadiah doangan, hadiah bagi orang yang beriman pasti masuk sorga. Kalau imannya bener, gitu. Kalau imannya kagak bener, hati-hati, nggak bisa pulang. Kalau nggak bisa pulang, man, nyangsrang di pohonan, nyangsrang di gunung, nyangsrang di jembatan. Tuh ada si manis jembatan Ancol. Kenapa? Lantaran memang nggak bisa pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ilmunya nggak nyampe. Dan kalau keder nggak bisa pulang. Jalan ente ke Kalimantan, giliran pulang udah kehabisan ongkos. Keder mau naik apa? Mau berenang, makan hiu. Bener gak? Jadi kalau ada ilmunya, kemudian kita bisa tahu pulang arahnya, dan tahu petanya, tahu caranya. Gampang-gampang aja kan gitu. Sehingga orang yang pulang ke hadirat Allah, kalau nggak ada ilmunya, keder pulang. Oleh karena itu, karena manusia masing-masing pada punya banyak salah. Ini jadi bukan ceramah ini, jadi informasi aja. Baru jam 8 lewat dikit. Jadi nanti kita mulain dikirnya jam 1 dah. Jadi pada bingung pada jam 1. Gitu, jadi jangan sampai kita pulang ke hadirat Allah. Yang namanya ngembara di atas dunia kan kudu bekal yang kudu punya. Bila pulang kampung udah dapat duit banyak. Ini mah udah mau pulang kampung bahasanya kagak punya celengan pisang, kan ribet nanti gitu. Jadi ini hanya apa ya, kalau kata Bang Asep, intermezzo, iklan begitu, iklan supaya kita dalam iklan itu kepancing dengan iklan sehingga kita cari ilmunya buat kita pulang ke hadirat Allah. Dan pulang ke hadirat Allah disambut dengan para malaikatnya Allah. Salamun qala mir rabbir rahim, salamun. Itu banyak tuh salamun di dalam Yasin aja ada salamun, selamat sejahtera gitu. Tibtum fadkhuluha khalidin, selamat sejahtera bagi engkau yang menghadap kepada Allah,
dengan membawa ilmu, dengan membawa iman, dengan membawa amal soleh yang banyak. Kata malaikat, para malaikat, tibtum padkhuluha khalidin, gitu kan. Masuklah kamu ke dalam surganya Allah selama-lamanya. Kan enak begitu. Kalau kita pulang nih, pulang ke rumah, bocah kecil, pernah saya bilangin, bocah kecil pulang bupak nih, rumahnya cakep, pulang bupak belepotan, disuruh masuk ke rumahnya. Kata mamanya, bersihin dulu di luar, bener gak? Bersihin di luar. Kalau enggak, lewat belakang. Udah lewat belakang, memang udah maghrib kan pulangnya. Itu kata mati itu maghrib, artinya waktunya udah habis. Waktu siangnya udah habis. Nah gitu juga orang yang meninggal dunia laksana maghrib. Udah maghrib pasti belepotan juga. Akhir dipecut sama lidih kan sama mamanya. Bandel banget sih lo, kan begitu, bener gak? Ya, mandinya kok nggak pakai digosok, disiram, barbur, teblak juga patah, jebret, gitu kan? Nah begitu juga manusia yang akan pulang ke hadirat Allah. Kalau sudah deket mati aja masih pada bandel, gitu bahasanya. Ngerinya pas masuk ke sono nggak dikasih masuk lewat depan, lewat belakang. Lewat belakang gue diteblak, ribet gue gitu. Nah kayak gitu, itu bandingannya kayak gitu, logikanya kayak gitu. Mudah-mudahan kita semuanya melalui pesan Allah, kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman kepada aku, kata Allah, takwalah kamu kepada Allah. Artinya beramal soleh dan taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Kemudian kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu sekali-kali mati kecuali dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam. Karena kalau di luar itu nggak selamat. Jadi kalau kita bawa iman mah, sekalipun punya salah, punya dosa, mudah-mudahan dapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau yang ngerinya nggak punya iman sama sekali, dah gitu aja pesan ya. Kelamaan nanti masuk bener jam 1 rumahnya ini kan begitu bingung deh. Dan sebelumnya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala salah kita, hilap kita senantiasa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nanti tatkala kita berdoa, kita doain saudara kita Wato nih, mungkin dalam masa hidupnya ada hilaf, ada salah di antara kita maafin. Kemudian juga akhir hidupnya, ya masa mudanya wallahu alam ya, tapi orang yang penting akhir hidupnya ya. Akhir hidupnya bahasanya tadinya emang nggak bingung ya, datang ke rumah tuh, udah belajar ngaji sono, Ustaz Ajis dong, Ustaz Kusnadi di musola Al-Ma'mur, ikutin aja lah. Kalau nggak udah ada usaha, sampai saya salamin ke Bang Piih. Yang Bang Piih itu Satpam Maharaja. Sebenarnya nggak boleh ada yang masuk. Saya kasih memo tuh, bilang kalau nggak dikasih bilangin saya gitu. Biar Bang Piih nanti saya berhentiin. Berhenti udah sekarang.